Ya, perhatikan. Puber atau pubertas merupakan tanda anak sudah mulai memasuki usia remaja. Pada saat ini, anak mengalami berbagai perubahan, terutama perubahan fisiknya. Perubahan fisik anak laki-laki dan perempuan saat memasuki usia pubertas berbeda. Usia mulai pubertas juga berbeda antara keduanya. Biasanya, anak perempuan lebih cepat memasuki masa pubertas, yaitu usia 8 sampai dengan 13 tahun. Sedangkan anak laki-laki pada usia 10 sampai dengan 13 tahun. Nah, itu adalah pengertian pubertas ya. Berikutnya adalah tahapan. Yang pertama adalah prapubertas. Tahap ini berkembang tindih dengan 1 atau 2 tahun terakhir masa kanak-kanak pada saat anak dianggap sebagai prapuber, yaitu bukan lagi seorang anak, tetapi belum juga seorang remaja. Dalam tahap prapuber atau tahap pematangan, ciri-ciri seks sekunder mulai tampak, tetapi organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Setelah prapubertas, memasuki tahapan pubertas. Pada tahap ini, terjadi pada garis pembagian antara masa kanak-kanak dan masa remaja saat di mana kriteria kematangan seksual muncul. Ya. Haid pada anak perempuan dan pengalaman mimpi basah pertama di malam hari pada anak laki-laki. Selama tahap remaja atau tahap matang, ciri-ciri seks sekunder telah berkembang dan sel-sel reproduksi dalam organ-organ seks. Yang terakhir, tahap yang terakhir adalah tahap pasca pubertas. Tahap ini bertumpang tindih dengan tahun. Ciri-ciri seksnya berkembang baik dan organ-organ seks mulai berfungsi secara matang. Berikutnya adalah ciri adalah yang pertama, mengalami mimpi basah pertama. Ya, yang kedua, perubahan hormon seksual menyebabkan pematangan sel sperma. Ya, ini adalah ciri-cirinya. Ya, yang mana pada masa ini ketika masih anak-anak, ketika anak laki-laki sudah pubertas, maka pertumbuhan badannya lebih cepat. Ya. Yang kedua adalah tumbuhnya jakun. Di mana letaknya jakun ini anak-anak? Leher depan. Nah, leher depan ya. Yang berikutnya adalah produksi keringat berlebih. Ya, jadi dapat menimbulkan bau badan karena adanya proses keringat berlebih. Selanjutnya adalah tumbuhnya rambut atau bulu halus di daerah sekitar alat vital, dada, dan ketiak. Ya. Berikutnya adalah organ kelaminnya juga mulai membesar. Ciri yang selanjutnya adalah tumbuhnya jerawat ya di muka, di wajah. Ya. Dan yang berikutnya adalah tumbuh jenggot atau kumis ya
dan jambang. Ini adalah ciri-ciri pada anak laki-laki. Sekarang kita lihat ciri-ciri pubertas sekunder pada anak perempuan. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan tubuhnya, di mana pada saat masa anak-anak dan memasuki usia puber, pertumbuhannya juga sangat cepat ya. Yang kedua adalah payudara membesar ya. Yang ketiga, tumbuhnya rambut atau bulu-bulu halus pada ketiak dan organ intim. Yang keempat, munculnya atau tumbuhnya jerawat. Yang kelima adalah produksi keringat berlebih, ya, sehingga dapat menimbulkan bau badan. Nah, itu adalah ciri-ciri pubertas. Berikutnya, silahkan kalian tonton video ini, ya. Nah, sekarang Pak Guru minta kalian untuk berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Pak Guru bagikan dulu. Sudah muncul anak-anak? Sudah, Pak. Nah, silahkan kalian isi LKPD itu secara berkelompok. Diskusikan dengan teman kelompok kalian. Jangan lupa dibaca dulu petunjuknya. Yang pertama adalah berdoa ya sebelum mengerjakan. Yang kedua, tulislah identitas anggota kelompok kalian.
Yang ketiga, bacalah petunjuk LKPD. Yang keempat, diskusikan dan kerjakan secara tertib. Nah, apabila ada hal yang kurang dipahami, bertanyalah kepada Pak Guru. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 dipimpin oleh Harin. Kelompok 2 oleh Ning. Kelompok 3 oleh siapa ini? Nah, Joni. Ya, silakan. Siap. Sudah, anak-anak? Dua, Pak. Sudah belum? Sudah. Ya, tugasnya yang pertama adalah kalian menuliskan ya ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. Terus berikutnya ciri-ciri masa kanak-kanak perempuan. Ya. Yang ketiga, ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki, dan yang terakhir, ciri masa pubertas pada anak perempuan. Iya, Pak. Sudah? Sudah. Sudah. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Harin, siapa temannya yang mau ditunjuk? Atau Harin sendiri? Anggotanya saja, Pak. Kus, Pak. Ya, silakan. Siapa? Kus, Pak. Kus. Ya, bagus. Silakan, Kus. Ya. 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 Ya, betul. Bagus. Ya, bagus. Nah, Belum, kalau Pak. Pak Guru lihat dari wajahnya Kus, ya, terus di bawahnya hidung itu sudah mulai tumbuh kumis yang halus-halus. Nah, bisa disimpulkan kalau Kus ini sudah memasuki masa puber. Nah, Pak Guru mau tanya sekarang, Kus. Mau tanya sekarang. Apakah kamu sudah pernah mengalami mimpi basah? Belum. Nah, mimpi basah Mimpi itu, kecebur. nah, Kecebur pada kali, malam Pak. hari saat kamu tidur, Kehujanan, apa Pak. dah namanya? Ya, pokoknya pas di tempat tidurnya itu basah gitu loh, seperti orang pipis. Nah, pernah enggak, Kus? Wah, Indikasi, oh bukan, kalau ngompol lain. Ya, Harin itu juga sering seperti itu. Ya, berarti kamu belum itu. Tapi kalau lihat kumisnya itu sudah puber kamu, Jong. Iya, sudah puber kamu, nak. Itu Kumis kumisnya putih, sudah Pak. panjang itu. Kumis putih. Hah? Aduh, Iya nggak loh, Pak. boleh, nak. Banyak Kamu itu masih pacarnya. sekolah, sayang. Nggak boleh Amerika, Kus. pacar-pacaran. Tugasnya kamu sekarang belajar dan belajar, ya. Nggak boleh berbicara seperti itu, ya. Ya, silakan sekarang kelompok 2 untuk mempresentasikan. Siapa tadi kelompok 2? Buat Alin. Oh iya. Ya, silakan.
Saya yang apa, Bapak? Dipilih yang salah satu saja, itu kan ada 4 di sana. Oh, ciri-ciri Ciri-ciri masa pada masa kanak-kanak bagi kanak-kanak, anak perempuan. laki-laki, ya? Bagi anak perempuan ya, Ya, Bapak? silahkan. 1. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat vital. 2. Suara belum Itu melengking. ciri-cirinya. Masa kanak-kanak Masa bagi kanak-kanak anak ya? perempuan. Ya, Iya, Bapak. betul, Payudara bagus. belum Silakan tumbuh lanjutkan. membesar. Panggul belum membesar. Ya, Ciri-ciri ya, betul. Ya. bagi anak yang pubertas bagi anak perempuan berarti tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat vital, suaranya jadi melengking, Ya, payudara ya. tumbuh membesar, panggul membesar, Bapak. Ya, biasanya kalau sudah kelas 6, anak-anak perempuan biasanya sudah memasuki masa puber. Karena masa pubertas bagi anak perempuan itu berkisar antara usia 8 sampai dengan 13 tahun. Ya. Selanjutnya, silakan kelompok ketiga. Iya, Pak. Ya, satu saja. Ya. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. Ya, Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak. Dua, suara belum membesar. ya. Tiga, belum tumbuhnya jakun. Empat, kumisnya belum ada, Pak. Sama ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki sekarang. Ya, silakan. Tumbuhnya rambut halus di ketiak. Terus nomor 2, suaranya sudah membesar yang sekarang, Pak. Ya. Terus tumbuhnya jakun. Yang terakhir itu kumisnya sudah ada. Ya, contohnya tadi ya. Iya, Pak. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Nah, Tidak ada, Pak. jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan pada ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Ya, yang disebutkan oleh temannya kalian tadi. Yang pertama tadi adalah belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat vital. Itu ciri-ciri pada kanak-kanak ya, sebelum memasuki masa puber. Yang berikutnya adalah tumbuhnya rambut halus di ketiak dan di sekitar alat vital. Itu adalah ciri-ciri pada masa pubertas bagi anak laki-laki. Yang kedua, suara belum membesar ya. Tapi setelah puber, suaranya berubah menjadi membesar ya. Pada masa kanak-kanak belum tumbuh jakun di leher, tetapi setelah memasuki masa puber maka tumbuh jakun ya. Yang terakhir adalah belum tumbuh kumis pada masa kanak-kanak, tetapi setelah memasuki masa puber maka dia akan tumbuh kumis ya. Walaupun tidak selebat punyanya bapak-bapak itu ya. Nah, kelihatan sudah tumbuh, mulai tumbuh ya. Kumisnya yang halus-halus itu. Yang berikutnya adalah ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan alat vital. Ketika memasuki masa puber, maka tumbuhnya rambut halus di ketiak dan di sekitar alat vital. Yang kedua adalah suara belum melengking. Tapi setelah anak-anak perempuan memasuki masa puber, suaranya berubah menjadi melengking. Ya. Yang ketiga, payudara belum tumbuh. Tetapi setelah memasuki masa puber, payudaranya tumbuh membesar. Yang terakhir adalah panggul belum membesar. Setelah memasuki masa puber, panggulnya berubah menjadi membesar. Itu adalah ciri-ciri anak-anak laki-laki dan perempuan ketika masih masa kanak-kanak
dan ketika masih memasuki masa puber. Nah, baiklah anak-anak. Selanjutnya untuk tugas di rumah, silakan kamu kerjakan ya. Ini LKPD-nya Pak Guru bagikan. Boleh kamu kerjakan secara berkelompok di rumah ya. Carilah ya, atau coba diskusikan dengan teman-teman kelompokmu mengenai kesimpulan cara menyikapi ciri-ciri masa pubertas yang dialami ya. Nah, silakan kalian pecahkan bersama teman-teman kelompoknya. Untuk tugas SBDP-nya, silakan kalian buat poster tentang anak-anak yang sudah memasuki masa puber menggunakan buku gambar ya. Nah, Iya, Pak. Guru cukupkan sekian dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas kelompoknya itu di rumah. Dan ini Pak Guru bagikan untuk evaluasi ya. Iya, Pak. Ya, sebentar. Ya, sudah. Kalau sudah selesai dikerjakan evaluasinya, silahkan kalian kumpulkan. Iya, Pak. Siap. Ya. Iya, Pak. Nah, anak-anak, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Silakan. Tadi Harin, sekarang Zainuri. Siap, Pak. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam untuk Pak Rasidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Rasidi. Alhamdulillah sudah lancar, sudah beres. Ya, ada masukan dari teman-teman dulu sebelum saya ke Bu